Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Avalandia Group. Gimana nih kabarnya rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di video P-View bersama saya Kenny yang akan membahas mengenai bagaimana cara menghadapi stres di tempat kerja. Dan sudah hadir nih bersama saya Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Yunus, gimana nih Pak kabarnya? Halo Mbak Kenny, kabarnya alhamdulillah luar biasa. Mantap. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin ada beberapa P-Viewers yang belum mengenal Bapak. Mungkin boleh diceritakan secara singkat, Bapak ini berkecimpung di bidang apa sih? Ya, saya kebetulan pernah bekerja sebagai praktisi HRD/GA selama 30 tahun di beberapa industri. Lalu juga ya cukup lama juga sampai hari ini sebagai trainer. Lalu juga sebagai coach, sebagai konsultan, sebagai asesor, grafologis. Kemudian juga ya kadang-kadang jadi dosen di beberapa kampus. Sama saya juga sebagai lie detector. Wah, pengalamannya udah gak perlu diragukan lagi nih P-Viewers ya. Ya seru-seruan aja. Oke. Sesuai topik nih Pak, kita kan akan membicarakan mengenai menghadapi stres ya Pak di tempat kerja. Menurut pandangan Bapak nih, kira-kira apa sih tanda dan gejala umum di tempat kerja yang mungkin teridentifikasi perlu penanganan profesional seperti konseling? Ya, kalau bicara masalah tanda-tanda banyak ya. Kalau tanda-tanda kita melihat ada rekan kerja profesional kita yang memang mengalami stres gitu ya. Stres di tempat kerja, tanda-tandanya banyak sih. Bisa jadi kreativitasnya menjadi menurun, produktivitasnya rendah, lalu juga masih melakukan kesalahan-kesalahan kerja, lalu juga sering mengalami sakit, izin, lalu juga jadi cenderung jadi lebih sensitif ya, kurang toleransi, kurang empati dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya tanda-tanda dari seorang profesional yang mengalami stres gitu ya. Bicara masalah memberikan bantuan konseling itu, nah umumnya itu dilakukan oleh atasannya mereka. Artinya atasan apakah itu profesional punya atasan sebagai supervisor atau sebagai manajer, ya memang sangat ideal gitu ya. Itu fungsinya atasan kita itu membantu kita di dalam keluar dari situasi yang memang menekan, yang menjadikan stres gitu ya, kembali kepada performa normalnya. Nah itu sebenarnya bantuan yang paling dekat, yang paling ideal itu dari atasan ya, sebagai konselor ya dalam hal ini ya. Oke, berarti tetap ya Pak, atasan nih tetap yang harus peka terhadap bawahan-bawahannya ya? Ya, sebenarnya gini, atasan itu kan bertemu, dikondisikan itu almost every day. Setiap hari ketemu dalam konteks melakukan monitoring pekerjaan, kemudian mengecek, mengevaluasi sekaligus juga melihat sejauh mana progres pekerjaan gitu ya. Yang atasan sangat tahu dengan baik apa yang terjadi di bawahan ya. Nah biasanya atasan akan mengetahui bahwa bawahannya stres itu ketika ada kesalahan-kesalahan kerja yang dilakukan, apalagi kesalahan itu berulang. Kemudian kondisinya bawahannya itu mengalami misalnya banyakan bengongnya gitu ya. Kemudian seperti gak fokus, lalu juga kayaknya seperti motivasinya turun ya. Nah itu atasan sebaiknya kalau melihat kondisi-kondisi demikian, itu harus cepat terasasi, dipanggil, kemudian melakukan proses konseling.
Gitu. Oke, berarti kan itu menurunkan kinerja ya Pak ya. Iya. Berarti mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja pekerjaan nih secara keseluruhan. Dan kapan sih waktu yang penting untuk mencari bantuan dari luar kalau tanda-tanda itu tuh udah kelihatan gitu dari mereka? Iya. Dikembalikan lagi sebenarnya dampak yang terjadi bagi para teman-teman profesional ketika misalnya kalau misalnya kondisi stres ini berulang dan sangat berdampak signifikan itu terhadap dari performa kerjanya, produktivitas kerjanya. Tentu saja berdampak terhadap kesejahteraannya, juga berdampak terhadap karirnya dia juga gitu ya. Nah itu yang terjadi sehingga dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kesejahteraan, terhadap karirnya dan sebagainya itu tentu saja besar kemungkinan gitu ya, dimana ketika misalnya dia mengalami penurunan terhadap performa kerjanya, dan itu kan ada perusahaan itu ada performance review kan, jadi dievaluasi kinerjanya dalam kurun waktu tertentu, dimana itu berdampak terhadap berapa besar kompensasi yang diterima ketika misalnya setelah penilaian kinerja selesai, misalnya ada salary increase, kenaikan gaji. Kemudian juga itu kan berdampak kan, kalau ternyata performa kinerjanya semakin menurun, ya bisa jadi mungkin salary increase-nya tidak sebesar rekan-rekan profesionalnya di lingkungan kerjanya dia, yang performanya di atas dia atau di atas rata-rata gitu ya. Dan itu tentu saja berdampak sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya kondisi ini secara terus-menerus terjadi, stres ini menurunkan kinerjanya dia, sehingga cepat atau lambat besar kemungkinan itu bisa saja misalnya dia diturunkan posisinya atau grade-nya diturunkan, sehingga yang tadinya ada berapa kesejahteraan seperti misalnya beberapa tunjangan tertentu, akhirnya karena posisinya demosi turun sehingga kesejahteraannya bisa dikatakan menurun, kira-kira gitu ya. Oke. Tadi kan kita bicara dari sisi leader nih Pak, dari sisi atasan. Nah kalau sebagai diri kita sendiri nih yang mengalami stres di tempat kerja, ada nggak sih teknik dan strategi menghadapi stres yang dapat dicoba individunya sebelum individunya itu mempertimbangkan untuk menghubungi profesional seperti konseling di tempat kerja itu? Ya, sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapan gini. Memang stres itu tidak bisa dihindari ya, itu akan dialami oleh profesional manapun gitu ya. Itu akan mengalami di mana di dalam pekerjaan itu ada yang bersifat yang namanya urgent, ada yang namanya important. Nah, dalam setiap hari itu nggak selalu bahwa pekerjaan itu semua sangat terplanning gitu ya, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan sebagainya. Bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu memang bisa dikatakan sifatnya urgent, tapi penting, tapi mendadak gitu ya. Nah, bisa membuat salah satu stimulus seseorang bisa stres karena harus mengejar pekerjaan dengan durasi yang tenggat waktu yang pendek dan sebagainya, orang bisa stres gitu ya. Nah, kondisi-kondisi demikian itu ada beberapa cara. Pertama adalah sebisa mungkin kita melakukan namanya membuat skala prioritas di dalam pekerjaan ya. Memang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendadak itu nggak bisa dihindari. Kita nggak bisa mengatakan bahwa maunya kita itu idealnya pekerjaan itu sudah terplanning maunya gitu. Tapi kan nggak semua bisa terplanning ya. Kedua adalah ada kebiasaan-kebiasaan buruk dilakukan oleh sebagian profesional adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Sehingga ketika deadline-nya sudah mendekat, sehingga dia butuh waktu untuk bagaimana berusaha keras untuk menyelesaikan dalam kondisi yang memang sangat mendadak gitu ya. Dan ini biasanya pola ini memang dibawa pada saat waktu masa-masa kuliah, misalnya SKS season kebut semalam, besok mau ujian baru malamnya belajar ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini kadang-kadang suka dibawa sama teman-teman profesional sehingga suka menunda-nunda pekerjaan. Itu salah satu stimulus yang cukup besar ya pengaruhnya terhadap stres tadi gitu ya. Nah, ada beberapa teknik bagaimana kita mengatur waktu, menentukan skala prioritas di dalam pekerjaan, mana yang urgent, mana yang important ya. Nah, kita membuat bagaimana mengukur mana yang memang harus bisa diselesaikan hari ini, besok harus selesai, lusa atau minggu depan dan sebagainya. Kita harus bagaimana membuat bobot dari pekerjaan-pekerjaan kita itu mana yang prioritas nomor 1, 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah strateginya adalah kita mengukur
batasan-batasan kemampuan kita. Yang ketiga, kita diskusikan dengan atasan kita mengenai pekerjaan-pekerjaan yang memang dirasa kita perlu support dari atasan. Misalnya terkait pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pendelegasian tugas, di mana bobot pekerjaan ini cukup lumayan ya, tingkat kesulitannya dan bobotnya cukup berat. Nah, kemudian juga kita juga bagaimana mengimbangkan work-life balance kita, sehingga kita tidak terjebak kepada akhirnya jadi stres, sehingga akhirnya membuat kondisi fisik kita itu berpengaruh ya, sehingga kalau orang dalam kondisi kurang fit dan sebagainya, mana bisa untuk berpikir bahwa lebih fit, bisa benar-benar mengejar achievement di dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian selalu mengupdate mengenai knowledge yang harus untuk profesi kita, perlu juga mengupdate knowledge skill yang memang kita butuhkan di pekerjaan kita. Kemudian juga berdiskusi dengan rekan kerja dalam satu tim dan juga pada atasan gitu ya. Kemudian juga bagaimana strategi lainnya adalah kita melakukan mindfulness. Mindfulness itu adalah salah satu tools yang dipakai bagaimana seseorang itu melakukan work-life balance. Artinya dalam kondisi apapun dia tetap fokus pada pekerjaannya. Kemudian juga dia mengabaikan hal-hal yang memang tidak penting ya, yang mempengaruhi dari proses pengerjaan target pekerjaannya dia. Kemudian juga bagaimana dia untuk mengatur tingkat emosionalnya dia. Ya, jadi artinya adalah dia tidak mudah untuk sensitif dan reaktif terhadap kondisi yang terjadi. Kalau biasanya itu teknik mindfulness ini sederhana sebenarnya, dengan relax, kemudian kita pejamkan mata. Ya seperti dilakukan seperti kalau di dalam Islam itu ada namanya berzikir. Kemudian ada teman-teman yang biasa melakukan semacam relaksasi gitu ya. Yoga salah satunya untuk bagaimana kita lebih mindfulness. Kita tarik nafas beberapa kali, kemudian kita buang, kemudian kita atur lagi, dan sebagainya. Itu ada beberapa teknik mindfulness itu juga membantu di dalam kita meminimalkan stres ya di dalam pekerjaan. Ya, nah oke, saya menjawab lagi tadi melengkapi adalah kapan sih dibutuhkan kita butuh pihak lain di luar perusahaan, di luar dari atasan kita, seorang ahli di dalam membantu kita keluar dari situasi stres. Ya, stres itu jangan sampai terjadi. Stres itu awalnya stres. Kalau sering-sering terjadi stres, itu nanti bergeser menjadi depresi. Nah, depresi kalau sering merasakan hal depresi berat dan sebagainya, pada akhirnya orang akan melakukan bunuh diri. Nah, itu ekstrimnya ya. Dan kemungkinan pun juga terjadi ya, kalau kita lihat banyak kasus itu adalah orang-orang yang melakukan bunuh diri itu dalam kondisi depresi yang sudah lumayan luar biasa ya, lumayan berat gitu ya. Nah, kalau kita membutuhkan seorang psikiater katakan itu dalam kondisi di mana kita stresnya itu sudah sangat mengganggu secara psikologis. Contoh misalnya kita mengalami semacam anxiety gitu ya, merasa insecure yang luar biasa pada kondisi di mana misalnya lingkungan kantor kita, pekerjaan kita itu kita misalnya bertemu dengan atasan-atasan yang toksik, atasan-atasan yang NPD ya. NPD itu adalah narcissistic personality disorder. Bisa dibayangkan kalau atasan yang demikian ya tekanannya luar biasa, sehingga ada orang-orang yang memang profesional yang memang tidak kemampuannya terbatas ya menghadapi orang-orang yang demikian, itu bisa mengalami stres yang luar biasa. Kalau dia bertahan dalam kondisi itu, dalam kondisi toxic environment, itu dia akan mengalami yang namanya anxiety, di mana insecure luar biasa, sehingga dia butuh bantuan psikiater untuk mengatasi masalahnya dia. Kira-kira begitu. Oke, berarti dari segala perubahan yang terjadi itu ya Pak ya, entah perubahan dari mungkin beda-beda ya Pak, karakternya segala macam, dan dengan masing-masing perilakunya itu kan dibutuhkan adanya adaptasi nih Pak. Betul. Gimana sih menurut Bapak, gimana caranya kita menumbuhkan kemampuan beradaptasi di tempat kerja yang dapat merespon secara proaktif nih situasi yang dapat memicu stres? Oke, kalau beradaptasi sebenarnya itu setiap orang tidak sama ya. Sama halnya seperti setiap orang itu merespon sebuah perubahan gitu ya. Contoh, adaptasi sebelumnya dia bekerja di perusahaan katakan PMA S4-nya misalnya Jepang.
kemudian dia pindah ke perusahaan Korea yang secara kulturnya ini berbeda banget gitu ya, antara dia punya pimpinan-pimpinan yang memang ekspat Jepang dengan Korea. Itu sangat, setahu saya berdasarkan observasi saya, itu memang benar-benar sangat berbeda. Nah, pada saat mengalami perpindahan, dia mengalami yang namanya shocking culture ya. Shocking culture ini akan merubah seseorang itu tingkat adaptasinya tidak sama. Ada yang mungkin bisa lebih cepat, ada yang mungkin lambat, ada yang ya bisa dikatakan mengalami namanya fase stres yang luar biasa ketika beradaptasi dengan kondisi yang berbeda, kondisi yang baru, gitu ya. Nah, dibutuhkan di sini adalah profesional yang memang mampu untuk cepat merespon perubahan. Karena ketika kita bisa lebih cepat merespon perubahan, kita akan bisa adaptasinya lebih cepat. Cara beradaptasinya lebih cepat adalah pertama adalah kita memahami kulturnya perusahaan, kita bisa memahami, mengenal yang namanya perusahaan punya industri, bisnisnya seperti apa, kemudian profil perusahaan kita pelajari dengan baik, kemudian tipikal orang-orangnya, kemudian terutama atasan kita gaya leadershipnya seperti apa, kemudian environment-nya itu iklimnya seperti apa dan sebagainya. Itu memudahkan kita untuk cepat beradaptasi. Kemudian adalah yang kedua, kita mau legowo untuk berbesar hati mau menerima masukan apapun dengan kondisi yang baru. Biasanya ketika seseorang itu mengalami masalah dalam adaptasi, bisa jadi karena dia merasa bahwa apa yang perlu saya rubah, inilah saya. Nah, itu ketika memuncul egosentrisnya, sehingga terjadi yang namanya benturan ketika saat dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena bisa jadi attitude atau perilaku dia yang dia bawa dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru mungkin kurang cocok. Itu ya, terjadi yang namanya resistensi, terjadi namanya pergesekan dan sebagainya, sehingga membuat bagaimana dia membangun trust, kepercayaan, membangun hubungan dengan lingkungannya itu bisa jadi mengalami hambatan-hambatan gitu ya. Nah, yang lainnya tentu saja adalah pentingnya bagaimana dia membangun engagement. Ya, jadi teman-teman profesional itu yang memang cepat beradaptasi, bersedia untuk bagaimana membangun engagement, bagaimana membangun hubungan emosional yang baik sehingga adaptasinya lebih cepat. Kemudian berbesar hati mau belajar baik tadi yang saya bilang, company profile, bisnisnya, industrinya, produknya, semuanya dipelajarin. Kemudian juga mau mengenal satu sama lain, mau berbesar hati mengenal. Di awal adalah mengenal dalam satu tim, kemudian mengenal dari intra-departemennya, kemudian orang-orang yang ada di perusahaan yang baru. Kira-kira begitu sih menurut saya. Oke, berarti tetap ya Pak, selain antar tim kita juga harus antar divisi ya, supaya kita bisa mencapai tujuan yang sama ya Pak. Ya sebaiknya sih semuanya. Karena konsep yang dibawa adalah pertama di perusahaan itu adalah semua adalah keluarga besar. Satu adalah kebersamaan gitu ya. Ketiga adalah teamwork dan collaboration. Spirit itu yang dibangun artinya adalah kita tidak mengenal misalnya hanya departemen kita saja atau departemen 1-2 saja, tapi kita mengenal dengan baik, membangun hubungan dengan baik dengan seluruh departemen. Karena dalam proses pekerjaan kita itu sangat terintegrasi dengan seluruh bagian, seluruh departemen yang ada di perusahaan itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih Pak ke mengatasi stres di tempat kerja ya Pak ya. Oke. Ada nggak sih cara untuk diri kita sendiri nih sebagai karyawan itu ngambil inisiatif nih untuk menemukan dan mengatasi akar penyebab stres di tempat kerja? Oke. Sebenarnya kalau kita memahami, sebenarnya untuk mengantisipasi, kita mencari akar masalah kenapa kita bisa stres gitu ya. Ya sederhananya sebenarnya kan profesional dengan latar belakang pekerjaan apapun, departemen apapun, dengan level apapun, sebaiknya diharapkan memiliki self problem solving skill gitu ya. Bagaimana dia mengatasi masalah-masalahnya dia dengan menggunakan teknik problem solving. Bagaimana menggali apakah misal dengan pendekatan, apakah menggunakan teknik dengan Ishikawa, Fishbone, kemudian apakah menggunakan dengan pendekatan metode 5 ways, why, atau menggunakan root cause analysis dengan 3 course saya agak lupa ya. Itu ada beberapa memang
pendekatan yang memang membantu kita di dalam memecahkan masalah. Misalnya root cause-nya sebenarnya masalah stres kita ada di mana gitu ya. Nah itu sebenarnya kan kita bisa bedah. Karena kalau di dalam problem solving yang bersifat personal itu kan jauh lebih sederhana ya ketimbang kalau misalnya konteksnya itu untuk pekerjaan gitu ya. Jadi bisa kita lakukan. Jadi kalau ini teman-teman bisa tuh menggali sebenarnya saya mengalami stres gitu ya. Kemudian sebenarnya nggak perlu dilakukan dengan problem solving ya teman-teman, menggunakan pendekatan lewat self healing, kemudian juga bisa membantu siapa rekan kerja bisa melakukan konseling, atau kita minta bantuan atasan kita untuk bisa kita keluar dari situasi problem gitu ya personal yang berdampak terhadap kinerja gitu. Itu sangat-sangat biasanya atasan sangat support sih, sangat membantu dalam kondisi ini. Oke, dalam satu tim itu kan kita menjalin komunikasi berarti ya Pak ya, entah untuk suatu pekerjaan atau membahas apa gitu kerjaannya gitu. Nah, dalam meningkatkan komunikasi ini nih dengan rekan kerja atau atasan itu dapat membantu nggak sih Pak untuk menghadapi stres di tempat kerja, tapi tanpa terjebak dengan sesi curhat yang tidak memiliki dampak positif gitu? Ya, kalau saya yang terjadi ya, kalau fakta di lapangan memang sebagian teman-teman profesional ini tuh jatuhnya adalah curhat gitu ya, ketika mengalami masalah-masalah yang bikin stres gitu ya, melihat kondisi-kondisi misalnya unfairness atau apapun lah ya bentuk yang membuat kita stres, itu biasanya yang terjadi adalah teman-teman itu jatuhnya jadi curhat, dan itu saya sarankan itu sangat dihindari karena menunjukkan bahwa kita nggak profesional, kita childish, kita mudah baper gitu ya, mudah terjebak dalam kondisi yang memang jadi jadi kekanak-kanakan sih menurut saya. Jadi saran saya lebih kalau misalnya kita berbagi dengan atasan atau berbagi dengan rekan kerja, itu lebih kepada kita menyampaikan kondisinya, kondisi yang dimana itu sangat terkait urusan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita hubungkan itu dengan pekerjaan, hubungkan itu dengan performa tim, hubungkan itu dengan hasil pencapaian KPI dan sebagainya, sehingga kita nanti tidak dipersalahkan untuk sesuatu bahwa kita jatuhnya jadi kita mengadu atau curhat gitu. Jadi misalnya satu contoh begini, kalau misalnya saya punya problem gitu ya, di kondisi dimana saya bikin stres dan sebagainya terhadap individu tertentu gitu ya di dalam satu tim gitu ya, saya akan diskusikan ke atasan saya lebih kepada Pak, kalau dalam kondisi ini saya akan bertanya sama beliau, apa respon Bapak kalau misalnya kondisi seperti ini yang tentu terkait sama pekerjaan. Nah, kita bertanya. Kemudian menurut Bapak kondisi apa sebuah teamwork yang memang ideal yang diharapkan oleh departemen, oleh Bapak sebagai atasan, teamwork yang seperti apa? Jadi kita mengarahnya lebih kepada bagaimana kebersamaan di dalam tim. Jadi kita nggak by individu. Nah itu yang akhirnya banyak yang terjebak kepada individu, sehingga akhirnya mengakibatkan masalah tidak selesai. Kemudian gap hubungan kita dengan individu tertentu menjadi semakin jauh. Gitu ya. Saya lebih menyarankan kita disarankan lebih kepada diskusi sih ya, bukan kepada curhat. Lebih kepada diskusi yang sangat syarat isinya kontennya adalah tentang pekerjaan, tentang proyek, tentang KPI departemen, kemudian bicara masalah bagaimana membangun engagement di dalam tim gitu ya, membangun relationship, membangun sinergi, membangun engagement di antara anggota tim gitu. Oke, jadi tetap sharing Pak ya. Ya, lebih ke sana sih ya. Menurut saya itu sense of professional lebih kuat ya. Tapi dalam konteks pekerjaan. Iya, dalam konteks pekerjaan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan seorang karyawan nih Pak udah stres dan itu tuh di luar kemampuannya, di luar kemampuan karyawan itu sendiri secara profesional. Menurut Bapak ada gak sih manfaat kita konsultasi dengan konselor untuk mengelola stres di tempat kerja dibandingin kita nanganin sendiri gitu? Ya ada dua kemungkinan sih ya. Ada yang memang profesional yang memang mampu untuk mengatasi stresnya dia dengan baik. Artinya dia tahu langkah-langkah, kemudian pendekatan dan strateginya mengatasi stresnya dia. Itu bagus, artinya memang dia mandiri untuk bisa mengatasi keluar dari situasi yang menekan gitu ya. Contoh misalnya
dia dihadapkan pada pekerjaan yang memang banyak bersifat mendadak, kemudian pekerjaan yang begitu banyak loadnya dan sebagainya, dan biasanya untuk daripada dia stres, performanya juga jadi kurang baik karena dianggap tidak optimal hasil kerjanya. Dia akan diskusikan dengan atasannya, Pak, saya ada pekerjaan ini, kemudian saya yang saya rasakan kemungkinan akan begini-gini. Rasanya saya mengalami semacam kayak ini bebannya lumayan buat saya, Pak, gitu ya. Menurut Bapak, saya minta arahan Bapak sebaiknya kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak terjebak kepada stres yang berlebihan sehingga nanti saya khawatir kinerja saya atau hasil yang saya kerjakan menjadi tidak maksimal gitu. Jadi artinya dia melakukan mandiri untuk bagaimana keluar dari situasi stres ini. Nah, kalau misalnya dia membutuhkan orang lain apakah konselor itu bersifat internal seperti atasannya, atau misalnya tim HR sebagai konselor, atau misalnya menggunakan eksternal. Nah, kembali lagi seberapa efektifnya, tidaknya, apakah perlu atau tidaknya, itu dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan sih. Ya, jadi kalau saran saya, memang lebih baik kalau misalnya tidak bisa mandiri seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Dia bisa minta bantuan atasan untuk membantu kita keluar dari situasi menekan ini. Ya biasanya kalau udah pakai jasa expert gitu ya, expertise gitu ya, tenaga ahli di luar sana itu kondisinya memang sudah benar-benar stresnya luar biasa. Artinya memang sudah kita tuh stres itu sampai sudah depresi, sampai yang benar-benar kita tuh sampai nggak bisa tidur, itu stresnya luar biasa yang itu secara fisik juga mengganggu kita. Gitu kita jadi sering mengalami gangguan stres yang luar biasa, gelisah, kemudian dan lain-lain. Nah, itu yang memang dialami oleh sebagian profesional ya, yang mengalami tekanan yang luar biasa di pekerjaan ya. Biasanya memang ada ya sih yang pakai jasa psikiater dan sebagainya. Tapi itu kondisinya memang sudah benar-benar insecure-nya itu sudah melampaui kapasitas stres yang normal, yang masih biasa-biasa aja gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan nih Pak, kalau misalkan kita emang udah sebagai karyawan nih udah mengalami demotivasi, tidak semangat bekerja, sudah males-malesan, terus juga performanya menurun, berarti kita harus introspeksi diri dulu ya Pak pertama ya. Ya, kalau misalnya dalam kondisi kita mengalami demotivasi dan sebagainya, kita cek gitu ya, datang demotivasi itu apakah memang masalah-masalah itu berasal dari individu kita sendiri ya, baik secara internal kita, misalnya masalah pribadi atau masalah keluarga gitu ya, atau misalnya masalah di environment, di lingkungan kerja, apakah dengan rekan kerja, dengan atasan atau misalnya lingkungan. Nah, kita harus bisa mengevaluasi, melakukan introspeksi gitu ya, sumber masalah stres itu dari mana gitu ya. Nah, kalau dari pribadi berarti kita atasi pribadi kita, masalah yang membuat kita stres ya. Biasanya ada salah satu penyebabnya yang lagi tren ini adalah overthinking. Overthinking itu membuat orang jadi gampang stres. Jadi perpikiran yang negatif aja gitu ya, curigaan dan sebagainya. Nah, itu salah satu penyebab internal ya, atau ketidakpercayaan kita kepada orang lain gitu ya. Nah, itu juga salah satu juga yang berasal dari internal kita. Masalah keluarga tinggal kita atasin, di keluarga kita selesaikan gitu. Kalau di kantor ya kita diskusikan sama atasan. Kalau masalah atasan memang kita stresnya sebenarnya dari atasan, ya kita diskusikan ke atasannya lagi yang di atas, atau kalau misalnya rasanya nggak memungkinkan, kita bisa diskusi sama teman-teman di departemen HR gitu ya. Jadi solusinya apa yang baru harus saya lakukan untuk keluar dari situasi ini dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kira-kira jadi menurut saya pengelolaan stres itu tinggal bagaimana kita punya strategi yang tepat sih ya. Kalau memang kita benar stres banget dan sebagainya, coba luangkan waktu, gunakan waktu untuk menyalurkan hobi-hobi kita yang belum selama ini udah lama kita nggak lakukan. Atau misalnya kita pergi healing-healing, jalan-jalan, itu salah satu juga membantu. Kita cuti atau apa bisa meredakan itu. Atau kita bercerita dengan sahabat kita gitu ya, untuk menurunkan beban psikologis kita gitu. Atau banyak cara sih ya orang untuk
mengatasi stres jadi ya. Itu cara-cara yang umum sering terjadi ya. Healing aja jalan-jalan nggak apa-apa, have fun aja. Kalau perlu backpackeran sendiri nggak apa-apa. Kalau itu juga kalau bisa membantu secara psikologis keluar dari situasi stresnya ya nggak apa-apa dong. Ya kita sih kan mana yang efektif kan. Kira-kira gitu bagian ini. Wah menarik banget nih Pak pembahasannya ya. Tetap ya, stres tuh emang bikin salah satu sumber masalah gitu ya Pak ya. Kita jadi susah bekerja, terus motivasinya juga menurun kan. Oke, sebelumnya nih saya mau ngucapin terima kasih kepada Bapak karena udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Kenny. Oke. Kita di sini jadi mengenal manajemen stres nih. Bagaimana sih kalau di tempat kerja kita harus bertindak atau melakukan sesuatu apa untuk diri kita gitu. Oke, semoga perbincangan hari ini dan video ini dapat bermanfaat ya Pak ya untuk rekan-rekan profesional. Saya ingatkan untuk rekan-rekan profesional untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!